Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proposal bisnis kami, yaitu Cipta Akrilik, yang dimana Cipta Akrilik itu adalah sebuah bisnis pada bidang eh, akrilik dengan produk seperti name tag ataupun plakat dan sejenisnya. Oke, dimulai memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Luis Follower Marbun dengan NIM 4412 30 10 49. Dengan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Boy Raja Aritonang dengan NIM 4412301042. Dan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Alfian Dwi Firmansyah dengan NIM 4412301048. oke, dimulai langsung pada bab pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya Bol Raja Aritonang. bab 1, di mana latar belakang yang akan kami buat dalam pembuatan cipta akrilik. Perkembangan industri kreatif Indonesia menunjukkan tren yang sangat positif, terutama di kalangan generasi muda, di tengah pesatnya transformasi digital dan kemajuan teknologi. Mahasiswa dituntut untuk tidak hanya menjadi pembelajar pasif, tapi juga sebagai inovator yang mampu menjawab tantangan zaman melalui karya-karya kreatif dan bernilai ekonomi. Dalam latar belakang yang kami temukan, melihat peluang tersebut, kami dari tim mahasiswa dari program studi teknik mesin, konsentrasi konstruksi kapal, Politeknik Negeri Batam berinisiatif untuk menciptakan sebuah solusi bisnis kreatif melalui program bernama Cipta Akrilik. Di dalam beberapa poin yang kami temukan terdapat eh, poin-poin yang menjadi latar belakang dalam penyusunan proposal bisnis yang kami buat. Yang pertama yaitu rumusan masalah, merancang dan mengembangkan produk plakat dan souvenir, lalu dan bagaimana strategi pemasarannya. Yang kedua, tujuan program, di mana tujuan kami, program yang kami buat ini adalah untuk menciptakan produk plakat dan souvenir yang dapat membangun dan mengembangkan brand cipta akrilik. Yang ketiga, terdapat luaran yang kami harapkan. Yang pertama yaitu terbentuknya unit usaha cipta akrilik, pembuatan media sosial, laporan kegiatan, pelaksanaan. Yang keempat adalah kegunaan program. Yang kami dapat dari susunan yang kami buat adalah kegunaan program ini untuk menjadi pengalaman kerja nyata, mendukung visi kampus, menyediakan alternatif produk, dan menjadi inspirasi bagi pengembang UMKM. Lalu di bab 2 eh, terdapat gambaran umum dan rencana usaha yang kami buat. Cipta Akrilik adalah sebuah usaha kreatif berbasis jasa pembuatan produk plakat dan souvenir modern yang mengandalkan material akrilik sebagai bahan utama. Cipta Akrilik tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, tapi juga pada pemberdayaan kreativitas dan inovasi mahasiswa. Cipta Akrilik hadir sebagai solusi untuk kebutuhan tersebut dengan menawarkan berbagai macam produk seperti gantungan kunci, name tag, lalu plakat penghargaan. Dalam poin yang kami susun, terdapat 4 poin yang menjadi topik utama, yaitu yang pertama peluang usaha, di mana produk akrilik ini mempunyai prospek usaha yang menjamin karena dalam pasar belum tersedia akrilik yang memiliki banyak nilai guna. Lalu yang kedua, strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang kami tuju adalah Instagram, TikTok, WhatsApp Business, Marketplace, dan branding produk. Yang ketiga adalah analisis kelayakan usaha. Analisis kelayakan usaha adalah beberapa alat ataupun eh, bahan dalam pembuatan produk yang kami buat dalam jangka waktu yang sangat panjang. Lalu yang keempat adalah analisa BEP, di mana analisa ini adalah keadaan produk yang kami buat tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Oke, dilanjutkan dengan rekan saya selanjutnya. Oke, pada bab 3 ini kami membahas metode pelaksanaannya, yaitu ada beberapa poin yang akan dibahas, yaitu produksi produk, pengemasan produk, strategi pemasaran, dan tahap pelaksanaan, dan alat bahan utama. Pada produksi,
prosedur produksi terdapat perancangan desain produk, proses cutting dan engraving, finishing dan QC control, quality control. The next slide, Mas. Dan di sini terdapat juga pengemasan produk. Pada pengemasan produk ini kami meliputi beberapa pengemasan yaitu pembungkus primer, pembungkus sekunder, dan kemasan akhir, serta dilengkapi dengan kartu ucapan, stiker logo, dan informasi kontak usaha sebagai bentuk promosi secara tidak langsung. Dan selanjutnya itu ada strategi pemasaran. Pemasaran kami lakukan melewati media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan Marketplace. Terdapat juga tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini, kami menggunakan waktu 6 bulan, yaitu bulan pertama itu persiapan usaha, di mana kami sini melakukan riset pasar. Pada bulan kedua, kami melakukan uji coba produksi. Pada uji coba produksi ini, kami mencoba uji coba pasar dan perbaikan alur kerja. Pada bulan ketiga, kami melakukan launching produk. Launching produk dimulai dengan peluncuran akun media sosial. Bulan keempat, kami melakukan promosi dan produksi massal, yang dimana promosi aktif, produksi, dan pengiriman pesanan awal. Pada bulan kelima, kami melakukan evaluasi pelanggan. Melakukan evaluasi menggunakan kuesioner online, perbaikan produk, dan layanan berdasarkan feedback oleh pelanggan. Dan bulan keenam, kami melakukan laporan akhir dan rencana pengembangan, di mana laporan ini terdiri dari dokumentasi akhir, analisis usaha, perencanaan kelanjutan. Yang terakhir adalah alat dan bahan utama. Pada alat dan bahan utama ini kami menggunakan laser cutting CO2, laptop dan software seperti CorelDRAW, Illustrator. Yang ketiga itu akrilik lebaran, lem akrilik, kain microfiber, alkohol, plastik OPP, bubble wrap sebagai pengemasan. Dan pada bidang promosi kami menggunakan kamera, HP, tripod, dan internet. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alfian. Adapun biaya dan visualisasi alokasi dana, yang dimana terdapat ada rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya ini pada setiap proposal itu sudah pasti ada. Kemudian dia akan bertujuan untuk memudahkan seorang reviewer pada seorang yang akan membuat proposal bisnis itu tahu bahan-bahan dan alat apa saja yang akan digunakan dan serta anggaran-anggaran biayanya, dan kemudian para reviewer akan mengoreksi pada anggaran biaya tersebut. Kemudian adapun visualisasi alokasi dana, yang dimana salah satu tujuan dari visualisasi alokasi dana ini ialah untuk mempermudah pemahaman dan juga menyajikan data anggaran dalam bentuk visual yang langsung terlihat proporsinya. Kemudian terdapat menunjukkan proporsi dan prioritas anggaran. Ini yang digunakan untuk membantu reviewer melihat keseimbangan antara biaya operasional, produksi, dan pemasaran. Kemudian dapat meningkatkan kepercayaan pihak pendana atau reviewer bahwa dana digunakan secara efektif. Lanjut ke slide yang berikutnya, terdapat jadwal kegiatan. Pada jadwal kegiatan ini pun terdapat tujuannya, yang dimana sebagai panduan pelaksanaan program untuk memastikan program berjalan secara sistematis dan terstruktur, untuk membantu monitoring dan evaluasi, kemudian yang terakhir untuk meningkatkan kredibilitas proposal, dan juga sebagai dasar pembagian tugas tim untuk mendukung rencana keberlanjutan. Adapun kesimpulannya, untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas program, mulai dari persiapan hingga pelapor akhir, dapat dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan efisien dalam rentang waktu 6 bulan. Ini juga menjadi dasar bagi monitoring internal maupun eksternal terhadap progres dan keberhasilan program. Mungkin itu saja, cukup sekian dari presentasi kelompok kami dari tim Cipta Akrilik. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.